Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sucita Aprini dan beserta kedua teman saya yaitu Hanifah Amalia dan Riri Setiarama ingin menjelaskan tentang perancangan sistem pada jasa laundry. Bab 1, pendahuluan. Usaha laundry adalah salah satu tempat usaha yang bergerak di bidang pelayanan jasa. Seiring perkembangan usaha laundry berpeluang semakin meningkat bisnisnya karena mulai banyak berdatangan barang-barang yang akan dicuci atau digosok dari jarang ditemui pihak usaha laundry kesulitan ketika menangani penerimaan pakaian yang akan dilaundry dalam jumlah banyak. Hal ini disebabkan banyaknya laundry yang semakin bertambah sehingga kurang perhatian dalam pendataan transaksi orderan barang laundry konsumen yang diterima. Oleh karena peninjauan dari hal-hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan analisa pada sistem pelayanan jasa pada usaha laundry yang penulis angkat menjadi sebuah judul perancangan sistem pada jasa laundry. Maksud dan tujuan penulisan adalah yang pertama mengidentifikasi dan menganalisa apakah ada masalah sistem pada proses penjualan di laundry yang masih dikerjakan secara manual. Yang kedua, memahami permasalahan sistem pada proses penjualan di laundry yang masih dikerjakan secara manual. Dan yang ketiga, menambah wawasan penulis akan kebutuhan sistem informasi di era modern ini. Metode penelitian ini kami memakai dua metode, yaitu pertama metode observasi dan yang kedua metode studi pustaka. Metode pengembangan software di sendiri kita memakai model waterfall, yaitu model pengembangan perangkat lunak yang paling sering digunakan. Model pengembangan ini bersifat linear dari tahap awal pengembangan sistem yaitu tahap perencanaan sampai tahap akhir pengembangan sistem yaitu tahap pemeliharaan. Bab 2, landasan teori. Yang pertama, konsep dasar sistem. Pengertian sistem dapat ditelusuri dari sisi asal katanya, yakni dari bahasa Inggris yang disebut sebagai sistem. Seluruh kamus Inggris Indonesia menerjemahkan kata sistem sebagai susunan menurut Eccles dan Shadley dalam genre Haplosan UP Simanungkalit SSI 2012. Misalnya, yang terdapat dalam kata sistem syaraf berarti susunan syaraf, sistem jaringan berarti susunan jaringan, dan lain sebagainya. Konsep dasar program sendiri. Pada bab ini, penulis mencoba mengemukakan beberapa teori yang diambil dalam berbagai buku sebagai pembuatan desain web dan pemrograman website. Yang pertama, pengertian website menurut Rohi Abdullah. Website atau disingkat web dapat diartikan sekumpulan halaman yang terdiri dari beberapa laman yang berisi informasi dalam bentuk data digital, baik berupa teks, gambar, video, audio, dan animasi lainnya yang disediakan melalui jalur koneksi internet. Yang kedua, bahasa pemrograman. Menurut Pratiwi dan Setiawan, bahasa pemrograman merupakan instruksi standar yang bertugas untuk memerintah komputer. Peralatan pendukung yaitu merupakan alat yang digunakan untuk menggambarkan bentuk logika model dari suatu sistem dengan menggunakan simbol-simbol, lambang-lambang, diagram-diagram yang menunjukkan secara tepat arti dan fungsinya. Adapun kita memakai peralatan pendukung atau tool sistemnya, yang pertama ada UML, yaitu salah satu alat bantu yang sangat handal dalam di bidang pengembangan sistem yang berorientasi objek. Yang kedua, setelah itu diagram-diagram UML ada use case diagram, class diagram, sequence diagram, state chart diagram, dan yang terakhir activity diagram. Lalu peralatan pendukung yang kedua ada XMPP, merupakan tools atau peralatan yang menyediakan paket perangkat lunak ke dalam satu buah paket. Dengan menginstal XMPP, maka tidak perlu lagi melakukan instalasi dengan konfigurasi web server Apache, PHP, dan MySQL secara manual. XMPP akan menginstalasi dan mengkonfigurasinya secara otomatis. Yang ketiga ada Visual Studio Code, atau biasa kita sebut VS Code, yaitu sebuah perangkat lunak lengkap yang dapat digunakan untuk melakukan pengembangan aplikasi, begitu aplikasi bisnis, aplikasi personal, ataupun komponen aplikasi lainnya. Yang keempat adalah Laravel, yaitu framework untuk membuat aplikasi website dengan basis bahasa pemrograman PHP. Bab 3 itu pembahasan.
Proses bisnis sistem berjalan yang ada di jasa laundry. Jadi yang pertama ada proses penerimaan barang, yaitu pelanggan datang ke laundry dengan membawa pakaian dan barang-barang yang akan dicuci ke bagian kasir untuk dicatat, disortir, dan ditimbang beratnya untuk menentukan harga jasa laundry yang akan dibayar oleh pelanggan. Setelah itu, kasir akan memberikan faktur berwarna putih kepada pelanggan yang dilengkapi dengan nama pelanggan, tanggal penerimaan barang, dan jumlah harga jasa laundry yang akan dibayar pada saat pelanggan datang kembali untuk mengambil pakaian dan barang-barang yang sudah di laundry. Setelah itu, kasir membawa pakaian yang ingin di laundry beserta faktur warna pink ke bagian pencucian untuk di cleaning. Dan setelah proses cleaning selesai, bagian pencucian memberikan pakaian bersih dan faktur warna pink kembali ke bagian kasir. Yang kedua, proses pembayaran. Pada proses ini, pelanggan bisa melakukan pembayaran pada saat akan melakukan laundry maupun pada saat pengambilan barang yang telah selesai di cleaning dan melakukan pembayaran sesuai harga yang telah tercantum pada faktur putih di bagian kasir. Berdasarkan faktur putih, bagian kasir melakukan pengecekan ulang pada faktur pink yang berada di penyimpanan pakaian dan barang yang sudah selesai dicuci. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, bagian kasir menyimpan faktur putih di arsip pembayaran dan menyerahkan barang-barang yang telah di laundry beserta faktur pink sebagai bukti pembayaran ke pelanggan. Yang ketiga ada proses pembuatan laporan. Berdasarkan faktur putih yang disimpan arsip pembayaran, bagian kasir membuatkan laporan transaksi harian dan membuatkan rekap laporan transaksi harian yang nantinya akan dibuat menjadi laporan bulanan dan diserahkan ke pemilik laundry. Setelah itu ada activity diagram. Ini di samping ini adalah activity diagram proses penerimaan barang. Yaitu pertama, pelanggan datang membawa ke laundry membawa pakaian. Lalu kasir mencatat, mensortir dan menimbang pakaian. Yang kedua, kasir membuat faktur 2 rangkap. Lalu setelah itu faktur warna putih diberikan kepada pelanggan. Lalu faktur pinknya diberikan kepada bagian pencucian. Bagian pencucian menerima faktur putih dan mencuci pakaian tersebut, lalu memberikan faktur pinknya dimasukkan ke dalam baju yang sudah bersih. Lalu activity diagram proses pembayaran, itu pelanggan datang ke laundry membawa faktur putih. Lalu kasir menerima dan melakukan pengecekan ulang pada faktur pink. Setelah itu kasir mengambil barang sesuai faktur pink. Lalu pelanggan membayar tagihan laundry sesuai dengan harga yang ada di faktur. Yang terakhir, kasir menerima uang dan faktur putih lalu disimpan ke bagian arsip. Yang terakhir, activity diagram proses pembuatan laporan. Pertama, kasir membuat laporan transaksi harian dari faktur putih yang diarsip. Lalu transaksi harian akan direkap menjadi laporan bulanan. Setelah itu, menerima dan memeriksa laporan bulanan yang dilakukan oleh pemilik laundry. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Riri Setia Rahma. Dokumen masukan adalah dokumen yang akan diolah dalam suatu proses agar dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan. Berikut adalah dokumen masukan dari laundry. Nama, nota putih, fungsi sebagai bukti pengambilan barang. Sumber, kasir, tujuan, pelanggan. Media, kertas, jumlah 1 lembar. Frekuensi setiap ada penerimaan barang. Selanjutnya ada dokumen keluaran. Dokumen keluaran adalah dokumen yang akan mendukung kegiatan manajemen serta merupakan dokumen hasil pencatatan atau laporan. Berikut adalah bentuk dokumen keluaran dari laundry. Nama, nota pink. Fungsi sebagai penerimaan barang. Sumber, kasir. Tujuan, pelanggan. Media, kertas. Jumlah 1 lembar. Frekuensi setiap kali ada penerimaan barang. Selanjutnya ada laporan jasa. Fungsi bukti laporan jasa laundry. Sumber, kasir. Tujuan, pemilik laundry. Media, kertas. Jumlah 1 lembar. Frekuensi setiap 1 bulan sekali. Selanjutnya ada permasalahan pokok. Setelah mengamati dan mempelajari sistem usaha pada laundry, ditemukan beberapa masalah pokok yang sedang berjalan, antara lain: 1. Dalam proses penerimaan barang, pembayaran dan pembuatan laporan laundry masih menggunakan sistem manual, sehingga terkadang menyebabkan kesalahan. Seperti dalam pencatatan faktur yang terjadi kekeliruan data yang diterima oleh bagian pencucian yang disebabkan oleh tulisan kasir yang kurang jelas. Akibatnya, terkadang bagian pencucian suka mengalami kekeliruan dalam mengepak baju pelanggan yang sudah selesai di cleaning. 2. Penggunaan kertas sebagai media dokumen menyebabkan dokumen rentan, rusak, dan hilang, serta kesulitan dalam mencari data yang diperlukan. Selanjutnya ada pemecahan masalah. Dari beberapa pemecahan
masalah yang ditemukan dalam proses penjualan pada laundry, penulis mendapatkan solusi yang digunakan untuk mengatasinya, yaitu 1. Mengubah sistem pencatatan yang manual menjadi sistem pencatatan yang terkomputerisasi dengan membuat sebuah aplikasi agar memudahkan pencarian data yang dibutuhkan. 2. Dokumen kertas dapat dibuat secara virtual dan tersimpan dalam sistem database, sehingga mengurangi penggunaan kertas sebagai media pemberkasan. Data pun dapat tersimpan secara rapi dan aman. Selanjutnya ada use case diagram. Berikut tampilan use case diagram pada usaha laundry. Selanjutnya ada entity relationship diagram atau IRD. Berikut tampilan IRD. Selanjutnya ada logical record structure atau LRS. Berikut ada tampilan LRS dari usaha laundry. Selanjutnya ada class diagram, sequence diagram admin. Selanjutnya ada sequence diagram pelanggan. Selanjutnya ada spesifikasi hardware dan software. Yang pertama, spesifikasi hardware. Hardware yang digunakan dalam perancangan sistem penjualan laundry adalah yang pertama monitor, kedua Oke, setelah presentasi yang sudah dibacakan tadi oleh rekan saya, di sini saya Hanifah Amalia ingin menjelaskan pemrograman aplikasi laundry-nya yang berbasis web menggunakan Laravel. Pertama-tama di sini saya mau membuka CMPP-nya untuk menjalankan server Apache dan MySQL. Lalu saya membuka VS Code dengan pilihan terminal, lalu klik New Terminal. Setelah itu nanti kita di sini klik PHP Artisan Server untuk menjalankan websitenya. Oke, ini udah jalan. Kita lalu masuk ke localhost untuk menampilkan loginnya. Tampilannya seperti ini. Kita masuk tampilan dashboardnya seperti ini. Di sini kita ada produknya. Kita bisa menambahkan produk ya. Untuk produknya di sini kami ada laundry kiloan. Terus ada boneka kecil, karpet kecil, setrika ini per bajunya 2000. Lalu ada boneka besar juga. Di sini kalau kita mau menambahkan produknya lagi masih bisa. Contohnya kita ingin menambahkan produknya lagi. Kita tambahkan di sini contoh bed cover dengan harga 20.000. Lalu simpan. Oke, sudah masuk ke dalam produknya. Lalu kita masuk ke bagian customer-nya. Customer-nya di sini bisa kita tambahkan lagi. Ini contohnya saja. Contohnya sini kita tambahkan dengan nomor telepon dan email. Lalu simpan. Sudah ditambahkan di sini. Oke, ini tampilan dari customer-nya dan tadi sudah ditambahkan customer-nya. Lalu kita masuk ke transaksi. Oke, di sini kita buka dulu. Kita buat transaksi. Ya, setelah ini kita daftarkan tadi customer-nya.
Lalu di sini kita pilih produknya mau yang boneka kecil dengan kuantitinya misalkan 3. Lalu di sini bisa tambahkan lagi produknya, setrika baju dengan kuantiti 5. Lalu kita tambahkan lagi di sini bed cover dengan kuantiti 1. Lalu klik simpan. Di sini untuk transaksinya masih error. Oke, kita balik lagi ke list transaksi. Di sini transaksinya memang error tadi, cuman pas masuk ke list transaksinya itu dia sudah masuk. Jadi hanya penyimpanan pas transaksinya saja yang error. Ini sudah terdaftar di list transaksinya. Kita bisa selesaikan transaksinya di sini. Lalu kita pilih riwayat transaksi. Nah, ini ada beberapa contoh transaksi yang sudah dibuat. Nah, ini tadi yang sudah kita tambahkan lagi. Sebenarnya bisa untuk dicetak karena masih berpengaruh dengan penyimpanan yang di transaksi tadi. Jadi masih error. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila banyak kekurangan dari pengaplikasian pemrogramannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.